Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Natalidia Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 dari unit SMA Swasta RK Santa Maria Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak pada modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari tahapan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan menjadikan pembelajaran. Ketiga adalah gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ketiga adalah mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah di sekolah saya guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Dan yang ketiga adalah bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua adalah mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan penyelidikan adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten dengan hal tersebut. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk menjawab
pertanyaan adalah: 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua adalah mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang ketiga adalah memberi reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang tinggi. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan penyelidikan yang akan dibuat adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggu. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.